Masyarakat Blitar utamanya warga Nahdlatul Ulama, tentunya telah mengenal Al-Makfurloh Kiai Haji Dimyati Hasbulloh, seorang ulama keramat asal Blitar yang dimakamkan di Desa Kasim, Kecamatan Selopuro. Beliau wafat pada malam Jumat Pahing, bulan Jumadil awal tahun 1409 Hijriah. Setiap harinya tercatat ratusan orang berziarah ke makam beliau, yang kini setiap tahunnya diadakan hail beliau setiap malam Jumat Pahing bulan Jumadil awal. Ada banyak sekali cerita untuk mengenal tentang beliau. Kiai Haji Dimyati atau dikenal dengan panggilan Mbah Dim adalah salah satu seorang ulama sekaligus wali yang berasal dari Kabupaten Blitar, tepatnya lahir di Dusun Baran, di Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Beliau lahir pada Jumat Pahing 1921 Masehi. Mbah Dim berasal dari keturunan yang alim dan zuhud, sehingga sejak masa kecilnya sudah begitu mencerminkan sosok yang berbeda dari teman-temannya yang lain. Sejak kecil beliau dikenal sangat pendiam dan gemar menyendiri, dan cerita terkenal dengan keistiqomahan Dimyati muda adalah sejak masih sekolah tidak pernah melepaskan kopiah serta rajin mengaji kepada ayahnya sendiri yakni Kiai Hasbulloh. Menurut cerita, Kiai Hasbulloh pernah membelah sebuah semangka dan berkata, "Di antara anak-anakku ada salah satu yang kelak dapat membelah pintu langit," yang dimaksud adalah Kiai Dimyati. Ngangsu Kaweruh di Lirboyo. Setelah menamatkan sekolah SR, Kiai Dimyati melanjutkan perjalanannya spiritual dan intelektualnya di Pondok Pesantren Lirboyo asuhan Mbah Kiai Abdul Karim yang terkenal alamah, sangat alim, dan tawadu. Kedatangan Dimyati muda waktu itu menjadi pelipur lara bagi sang Kiai, karena putra kesayangannya bernama Gus Nawawi wafat di Tanah Suci Makkah. Selama kurang lebih 11 tahun Kiai Dimyati ngangsu Kaweruh di Lirboyo. Selama di pesantren, Kiai Dimyati terkenal rajin dan istiqomah dalam mengaji baik Al-Quran maupun Kitab Kuning. Selain itu, ia dikenal istiqomah dalam menjalankan setiap amaliyah yang diberikan oleh gurunya, Mbah Kiai Abdul Karim. Menurut cerita, Kiai Dimyati begitu betah membaca wirid di belakang Mbah Karim, serta selalu menunggu Kiai menyelesaikan wiridnya. Setiap pagi beliau sudah siap menata gamparan dan menyalakan lampu, sambil menunggu Mbah Karim keluar dan mengantar ke masjid, sampai pulang ke dalam lagi, sekitar pukul 8 pagi. Kiai Mahurin Grompol Prambon Nganjuk menceritakan, Mbah Dim seringkali tiba-tiba datang memberi makanan dengan lauk pauk lengkap yang tidak mungkin ada di waktu malam. Menurut cerita Mbah Imam Hanafi Kaniten Mojo, ketika Kiai Dimyati menerima kiriman dari orang tuanya, ia langsung memasak semua dan mengajak teman-temannya makan bersama. Setelah itu Kiai Dimyati tidak makan setelah beberapa hari, hanya mencukupkan dengan minum air. Setelah dari Lirboyo, Kiai Dim menikah dengan seorang gadis dari desa Batokan bernama Rufiah Mondo. Saat pernikahan pertamanya beliau dikaruniai seorang putra yang bernama Mahfud. Selang beberapa tahun kemudian, Kiai Dimyati menikah dengan Munawarah, dan dikaruniai 4 putri yaitu Lailatul Badriyah, Katikullah, Umi Mukaromah, dan Baroh. Ketiga putri Kiai Dimyati dengan ibu Nyai Munawarah meninggal lebih dulu, kecuali Umi Mukaromah. Tidak ada keterangan lebih lengkap mengenai alasan Kiai Dimyati menikah untuk kedua kalinya setelah ibu Nyai Rufiah Mondo. Mengabdi di masyarakat setelah sekian lama ngangsu Kaweruh menimba ilmu di Lirboyo, Kiai Dimyati kembali ke kampung halamannya di Blitar dan mengabdi kepada ayahnya di pondok yang diasuhnya. Mengawali pengabdiannya dengan mengajar sekolah diniyah dan mengajar mengaji Al-Quran serta beberapa kitab. Diceritakan bahwa ketika Kiai Dimyati mengajar santri-santrinya, sangat berbeda dengan para ustadz yang lain dalam cara pengajarannya. Kiai Dimyati mengajar tidak dengan metode memaknai kitab kemudian diterangkan, melainkan dengan menggunakan metode ruhaniyah atau metafisik, yaitu dengan isyarat-isyarat. Seorang santri bernama Nafisah menceritakan setiap akan ganti pasal, bab dalam pelajaran maka berbeda ujiannya. Nafisah saat itu disuruh pergi sendiri di sebuah kolam yang sepi dan sunyi. Di sana Nafisah diminta untuk merenungkan, baca, kholwat uzlah, akan hidupnya selama ini. Apabila sudah dinyatakan lulus dari ujian tersebut,
maka yang bersangkutan dianggap memahami pasal, bab, yang diajarkan, kemudian dapat melanjutkan ke pasal-pasal berikutnya. Hingga saat ini, banyak santri-santri Kiai Dimyati tetap menjalankan amaliyah yang diajarkan. Walaupun Mbah Dim telah wafat, para santri merasa tetap disowani ke rumahnya masing-masing seakan-akan ia masih hidup. Kisah lain mengenai karomahnya, pernah suatu ketika Kiai Dim menunjukkan perbedaan antara perbuatan syirik atau bukan, dengan mengajak para santri ke sebuah makam aulia, dan menunjukkan mana yang dikatakan perbuatan syirik dan perbuatan bukan syirik. Namun hal itu bisa terjadi apabila santri dapat menjalankan amaliyah ijazah yang diberikan dengan khusyuk. Pernah suatu ketika saat keponakan Kiai Dim yang bernama Kiai Ayub Ismail akan meninggal, Kiai Dim mendatangi Ibu Nafisah untuk memasakkan ingkung, kemudian meminta Ibu Nafisah memberikan ke dalamnya Kiai Ayub. Ibu Nafisah berpikir, ada isyarat apa dengan ini? Hal itu pun terjawab pada malam harinya ketika Kiai Ayub meninggal dunia. Makna dari ayam ingkung itu seperti keadaan orang yang meninggal. Cerita lain ketika Kiai Dimyati menemukan sebuah bom di bandar lalu dibawalah ke kamar pondok. Tiba-tiba bom tersebut meledak dan kamarnya hancur berantakan, tetapi Kiai Dimyati selamat dari ledakan. Sepulang dari pondok, beliau membawa buah semangka. Ayahnya Kiai Hasbuloan heran, kenapa pulang dari pondok dengan membawa semangka. Dan Kiai Dim kemudian memberikan pertanyaan kepada ayahnya, "Abah, coba tebak apakah semangka ini ada isinya atau tidak?" Kiai Hasbuloh pun tak dapat menebak dan menjawab pertanyaan dari putranya tersebut. Kemudian Kiai Hasbuloh membelah semangka tersebut, ternyata tidak ada isinya. Kiai Hasbuloh kemudian berkata bahwa dari sekian banyak anakku yang dapat membuka pintunya langit hanyalah Dimyati.